Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Politik dan Pemerintahan Australia. Minggu ini temanya adalah kelompok kepentingan atau interest group di Australia. Nah, hampir semua orang Australia itu melibatkan diri dalam kelompok kepentingan. Ya, ini termasuk organisasi sukarela. Nah, parpol dapat dibedakan dari kelompok kepentingan dalam hal perbedaan tujuannya. Ya, kalau tujuan parpol itu membentuk sebuah pemerintahan dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dan ruang lingkup kepentingannya berskala nasional. Nah, itu bedanya dengan interest group ya, antara parpol dengan interest group. Nah, kemudian ada dua bentuk interest group. Ya, yang pertama seksional. Nah, kelompok ini mewakili salah satu golongan atau kepentingan tertentu dalam masyarakat, seperti golongan buruh, pengusaha, petani, agama. Nah, biasanya eksistensi kelompok ini bisa bertahan lama sepanjang kebutuhan kelompok yang diwakilinya terpenuhi. Nah, ada kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan dengan partai-partai politik juga. Nah, ikatannya longgar dan tidak langsung. Sekalipun demikian, kelompok-kelompok penekan di Australia selalu menghindari setiap identitas dengan partai-partai politik tertentu. Mereka tidak melihat diri mereka berdasarkan kepentingan yang dibawakannya. Nah, hanya satu kelompok penekan yang memiliki kaitan langsung dengan struktur politik, yaitu Serikat Buruh. Ya, sekalipun demikian, Partai Buruh tetap mempertahankan kehidupannya dengan kekuatan sendiri. Ini hanya berafiliasi saja, ya, hampir sama dengan Serikat Buruh. Nah, kemudian kelompok-kelompok seksional lainnya adalah kelompok yang tersebar kepentingannya, seperti kelompok gereja, pemain olahraga, ya, profesional, terutama dokter, pengacara, guru atau dosen, atau juga mantan serdadu di Australia. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu promosional. Nah, kelompok ini tidak mewakili salah satu golongan tertentu dalam masyarakat. Jadi kelompok ini terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu, seperti kelompok-kelompok yang memperjuangkan masalah lingkungan, masalah binatang, dan lain-lain. Nah, berusaha mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik agar masalah yang menjadi keprihatinan mereka mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Beberapa dari kelompok ini bubar setelah tujuannya tercapai atau karena masalah yang mereka perjuangkan tidak relevan lagi, tapi beberapa lainnya menjadi organisasi yang permanen. Nah, untuk mencapai tujuannya, kelompok ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, melalui parlemen dan anggotanya. Salah satunya adalah membuat petisi ke parlemen. Kemudian yang kedua, menulis surat atau memberi kuasa kepada anggota parlemen terkait permasalahan yang mau diajukan. Yang ketiga, mengadakan konsultasi dengan pihak eksekutif. Yang keempat, menggunakan kampanye public relation untuk membentuk opini publik. Yang kelima, aksi mogok atau direct industrial action. Yang keenam, legal action. Yang ketujuh, menyewa jasa yang disediakan oleh pelobi internasional. Kemudian yang kedelapan, berpartisipasi dalam pemilu. Nah, itu gambaran interest group atau kelompok kepentingan di Australia. Semoga bermanfaat. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.